keutamaan sedekah, supaya kita bisa merenungi dan kita jadikan sebagai simbol atau pegangan atau prinsip hidup selama kita melalui roda kehidupan muka bumi ini. Kalau kita ingin kaya raya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga satu sama yang lain. Sesungguhnya amal baik itu, amal soleh berbangga satu sama yang lain. Lalu sedekah berkata, akulah yang paling baik di antara kalian. Begitu juga dengan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu gerbangnya sang Raja Allah. Dan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang Raja itu. Juga Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, tidaklah aku mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Begitu juga Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi teman-teman, kalau ada orang datang minta kepada kita, kita wajib menanamkan sebagai seorang muslim, kalau kita lebih butuh kepada dia daripada dia butuh kepada kita. Makanya ada orang tidak paham konsep ini. Mereka justru kalau kedatangan orang miskin, mukanya cemberut duluan. Karena bagi dia tadi konsep kapitalis, kasih berarti berkurang. Kalau saya mau kaya, saya nabung. Islam datang mengatakan beri kau akan kaya. Maka sekarang kita pahami bagaimana salafus saleh mengatakan. Asy-Syu'bi mengatakan kalimat mulia, kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak lebih butuh terhadap yang dia sedekahkan daripada orang yang sedang minta dari dia, maka sama saja dia sedang memukul sedekah itu pada wajahnya sendiri. Artinya seakan-akan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan statement yang mirip dengan ini yang disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang lain. Beliau mengatakan, pada saat dia kumpulin banyak harta untuk sedekah, lalu dia mengatakan setelah orang-orang itu pergi kepada murid-muridnya yang ada di sekitarnya, sungguh mereka ini, orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya, telah membawa perbekalanku menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amalku di hari kiamat. Bisa ditangkap pesannya? Artinya dia mengatakan, orang-orang miskin yang pergi ini, sebenarnya mereka ini sedang saya minta tolong untuk membawa itu ke timbangan amalku hari kiamat. Tidak ada upahnya, karena uang itu cuma dipakai beli baju, beli makan, habis. Tapi saya dapat nilainya. Begitu mereka memahami, jadi apa yang dia keluarkan kebaikan buat dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang mulia, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah, karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap. Dia sedekah. Juga Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, aku kasih ke orang, atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Kalau ada orang aku kasih sedekah, maka dia lebih berhak aku hormati, karena dia telah membawa amalku ke hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia bersedekah, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya sebagai bentuk titipan dari Allah, menolong orang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Dan akan ada cobaan, akan ada orang menipu, orang utang tidak bayar, semua orang lalui itu. Saya mau tanya teman-teman, kita semua di sini yang hadir, apakah antum pada saat utangkan orang, semua orang bayar? Hah? Ada nggak orang hadir di sini tidak pernah ditipu? Coba angkat tangan. Tidak pernah ditipu?
Hah? Pernah. Yang saya tanya orang yang tidak pernah ditipu. Saya mau kasih mikrofon supaya cerita bagaimana pengalamannya selama hidup dari kecil sampai sekarang nggak pernah ditipu orang. Semua orang lalu itu. Ada cobaan dalam harta. Lalu dikatakan karena dengan perkara-perkara itu kata Ali dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan sebagai penutup di poin ini ya, poin masalah pernyataan kaum salafus saleh berhubungan tentang masalah pemahaman sedekah adalah pangkal kaya. Maka Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu pelit ya, tidak mau bersedekah, itu adalah sebuah pohon di neraka. Sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil, pelit, ini subhanallah perusak kehidupan. Rumah tangga tidak akan langgeng, persahabatan tidak akan langgeng, partner bisnis tidak akan langgeng. Tidak akan bisa kita meraih cinta manusia, cinta juga Allah dengan bakhil. Mustahil. Karena orang pelit tidak disukai oleh orang, tidak disukai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, niscaya kalau dia berpegang pada bakhil itu, berarti dia berpegang pada ranting di neraka, akan membawanya ke neraka. Sebagaimana kedermawanan royal keluarkan di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Saya mudah-mudahan berharap teman-teman sekalian di awal mukaddimah ini sudah bisa ditangkap pesan penting kita. Ingat, sedekah pangkal kaya, itu konsep agama. Kapitalis nabung pangkal kaya. Makanya mereka bakhil dan pelit, selalu perhitungan, bahkan pelit terhadap diri mereka sendiri. Mau ganti baju saja ragu, mau beli ini saja ragu, selalu pikirannya cari yang murah saja. Kenapa nggak beli yang mahal? Islam membolehkan, tapi tidak boleh tabdzir, nggak boleh mubadzir, tapi boleh kita nikmati. Kata ulama, termasuk bersyukur kepada Allah adalah menikmati apa yang sedang Allah berikan, tapi tidak boleh berlebihan. Misal antum masuk ke supermarket, ada anggur kualitas A harganya 200.000 per kilo, ada kualitas B harganya 150.000. Antum mampu beli yang 200.000, dan antum beli dengan niat menikmati nikmatnya Allah, maka ada pahalanya sendiri. Karena kita sedang menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beli baju baru karena ingin menikmati baju baru itu, dan niat ingin menghiasi diri kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Al-ayah. Hai anak Adam, ambil perhiasan terbaikmu menuju ke masjid. Kata ulama tafsir, satu maknanya adalah pakai pakaian terbaikmu. Di dalam Islam, orang kalau pakai baju baru ada doanya. Kalau kita lihat orang lain pakai baju baru, kita disunnahkan mendoakan, tubli wa yukhlifullah, semoga kau pakai sampai usang, dan kalaupun usang semoga Allah gantikan. Kita doakan. Doa yang lebih mulia lagi adalah sabda Nabi SAW, kalau kalian lihat saudara kalian menggunakan baju baru, bacalah ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, semoga hidupmu mulia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati, mati syahid. Itu gara-gara pakai baju baru kita doakan 3 doa mulia. Semoga kau selalu pakai baju baru, semoga hidupmu selalu bahagia, semoga pada saat mati kau mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Boleh kita ganti baju lain. Pemahaman sebagian orang bahwasanya kita harus zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru ini. Allah tidak suruh kita tinggalkan dunia, tapi Allah suruh dahulukan akhirat dari dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat nanti.